Ica yang sedang hamil harus merasakan dinginnya penjara karena melakukan pembunuhan terhadap Apinas. Ica akhirnya melahirkan di dalam penjara. Di dalam penjara, seorang bayi perempuan. Ica memberi nama Miti sesuai dengan permintaan Pir. Ica berpesan pada Damini supaya Miti tidak boleh tahu bahwa Ica berada di penjara. Sementara itu, kehidupan Damini berubah total. Dia menjadi nyonya kaya, tidak lupa untuk beramal. Kehidupan Damini membaiki karena warisan Kanha. Kanha yang kini sudah besar begitu hormat kepada Damini. Di hari yang sama, Ica bebas dari penjara. Ica memikirkan seperti apa Miti sekarang. Ica juga teringat meminta Damini bilang pada Miti bahwa ibunya meninggal saat melahirkannya. Tanpa mereka sadari, Ica dan Miti berada di tempat yang sama. Akankah nasib mempertemukan Ica dan Miti? Plot lantas melompat ke 18 tahun kemudian. Anak perempuan Ica dari kehamilannya yang kedua, Miti yang diperankan oleh Tina Duta lagi. Ica masih di penjara selama 18 tahun di penjara. Selama Damini sudah kaya raya dan dermawan. Ia memiliki rumah besar sendiri dan tinggal bersama Miti, Kanha serta istrinya. Pir masih tetap tidak mengingat Ica. Ia malah dinikahkan dengan seorang yang bernama Amla. Yupra diasuh keluarga Bundela dengan penuh cinta, namun ditanamkan kebencian kepada ibunya Ica. Mukta sudah diketahui oleh Ratare sebagai anaknya. Dengan tapasya tubuh menjadi gadis cantik seperti ibunya. Ia dibesarkan oleh kakek dan neneknya Jogi dan Divya Thakur dalam keadaan ekonomi yang sederhana. Yupraj, putra Pir Ica, tumbuh menjadi cowok manja yang kekurangan kasih sayang seorang ibu karena dibesarkan keluarga ayah yang membenci ibunya. Entah memang nasib bagaimanapun para orang tua menjaga anak-anak mereka dari masa lalu orang tuanya, seperti mereka tidak bisa menjauhkan ikatan masa lalu tersebut menyentuh generasi baru itu. Sementara Damini pergi ke penjara, Ica menceritakan seluruh kejadian kepada Damini. Damini segera menemui keluarga Bundela untuk meminta bantuan, tapi Gunwanti malah merendahkannya. Damini pun meminta tolong kepada Tuan Thakur, namun Tuan Thakur pun tak mampu mengeluarkan Ica karena semua bukti memberatkan Ica, ditambah opini publik yang menganggap Ica sebagai seorang yang bersalah. Di televisi, semua orang menyaksikan kejadian saat Ica membunuh Apinas. Video rekaman itu diputar berulang-ulang di televisi dan sangat menonjolkan Ica. Ayah Pir meminta seseorang untuk membantu Ica, tapi tak peduli. Nenek datang ke rumah sakit dan memfitnah Ica habis-habisan. Ica lebih memilih menghabisi Apinas daripada menelepon ambulan untuk menolong Pir. Katanya nenek berpura-pura bersimpati namun menggunakan kesempatan untuk memburuk-burukan Ica. Sementara itu di dalam hati ia mencibir keluarga Bundela. Sementara itu tayangan televisi yang ditonton masyarakat tak hanya menyebabkan opini buruk kepada Ica, namun ada juga yang ternyata bersimpati. Seseorang awak majalah Mansi bernama Meiga menangkap sinyal bahwa Ica tidak bersalah. Gadis yakin Ica pasti punya alasan sehingga begitu membabi buta menikam Apinas berulang-ulang. Lalu Meiga datang untuk membantu Ica keluar.